Mata kuliah Hukum Internasional, kode buku HKUM 4206, modul 1, kegiatan belajar 2. Hukum internasional dan perkembangannya, serta sifat dan hakikat hukum internasional. Hukum internasional dan perkembangannya. Itu A. Gejala adanya hubungan internasional yang diatur oleh hukum internasional telah dimulai sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Kira-kira 3000 tahun 3000 sebelum Masehi, sebuah perjanjian yang dibuat antara Ennatum, Raja Lagos di Mesopotamia yang menang perang dengan negara kota lainnya di Mesopotamia yaitu Umma. Meskipun pemahaman negara bagi kedua belah pihak tersebut masih sangat primitif, namun antara kedua belah pihak tersebut terlibat dalam peperangan dan waktu berakhirnya peperangan tersebut, keduanya mengadakan perjanjian perdamaian. Dalam perjanjian tersebut telah menyetujui adanya tapal batas yang diakui oleh kedua belah pihak. Pada perkembangan selanjutnya, perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat lebih dari 1000 tahun kemudian yang dibuat oleh Ramses II dari Mesir dan Raja Het untuk perdamaian dan persahabatan. Perjanjian lain yang dibuat di Kades sebelah utara Damaskus di mana telah mengakui adanya penghormatan untuk integritas wilayah, menghentikan agresi dan membuat perlindungan musuh. Jadi hukum internasional telah berkembang beberapa ribu tahun sebelum Masehi, tetapi sebagai ilmu pengetahuan mulai dipelajari baru pada abad ke-14 dan ke-15. Penulis terkenal pada saat itu antara lain Francisco de Victoria tahun 1526 sampai 1546. Bukunya Lecciones Theologiae. Pandangannya menandakan adanya langkah yang penting dalam ekspansi hukum internasional ke sistem yang mendunia. Ini berarti hukum yang semula hanya berlaku bagi negara-negara Eropa yang bersifat Kristen tidak hanya terbatas berlaku bagi hubungan mereka, tetapi telah berlaku secara universal yang didasarkan pada hukum alam dan diterapkan sederajat bagi semua orang di mana saja mereka berada. Sarjana lain yang terkenal adalah Francisco Suarez tahun 1548 sampai 1617. Ajaran Suarez berkebangsaan Spanyol dari aliran Yesuit yang menulis buku yang berjudul De Legibus et Deo Legislatore tentang hukum dan Tuhan sebagai pembentuk undang-undang. Menurut Suarez, adanya hukum atau kaidah objektif yang harus diikuti oleh negara-negara dalam hubungan antar mereka. Dengan demikian, Suarez meletakkan dasar suatu ajaran hukum internasional yang mencakup seluruh umat manusia. Sarjana lain yang tidak kalah pentingnya adalah Alberico Gentili tahun 1558 sampai 1608. Adalah seorang sarjana yang berasal dari Italia dan beragama Protestan, dan dia pindah ke Inggris untuk menghindari diri dari penghukuman pengadilan Italia. Di Inggris, beliau menjadi guru besar untuk hukum perdata atau civil law di Oxford. Menurut J.L. Brierley, mungkin merupakan penulis pertama yang secara tegas memisahkan hukum internasional dari teologi dan etika dan memperlakukannya sebagai cabang jurisprudensi. Tulisan Gentili yang terkenal adalah De Jure Belli yang diterbitkan tahun 1598. Menurut Gentili pada masanya, maka perang merupakan keadaan normal sedangkan damai adalah keadaan yang mendasarinya. Persoalan hukum internasional yang dibahas oleh Gentili ada 6 hal, yaitu 1. Persoalan perang adil. Dalam hal ini dipersoalkan kapan suatu perang ini dianggap adil serta sah menurut hukum dan kapan tidak sah dan tidak adil menurut hukum. 2. Perjanjian hukum pribadi. 3. Persoalan perwakilan diplomatik. 4. Netralitas pribadi. 5. Hukum laut pribadi. 6. Permohonan perwasitan. Gagasan dari Gentili mempengaruhi pendapat dari Hugo Grotius yang lahir di Belanda tahun 1583 sampai 1645. Grotius menulis 2 buku tentang hukum internasional, yaitu De Jure Praede tahun 1604 dan De Jure Belli Ac Pacis. Buku pertama mendukung klaim perusahaan Hindia Timur Belanda melawan Portugis. Buku ini tidak pernah dia terbitkan sampai tahun 1864. Kemudian ada karangan yang diterbitkan tanpa nama tahun 1609 bernama Mare Liberum, di mana dalam karangan tersebut dimaksudkan untuk melawan kekuasaan Portugis yang menurutnya laut bebas tidak dapat dikuasai oleh suatu negara, dan ini terdapat pada salah satu bab De Jure Praede.
Grotius mendasarkan sistem hukum internasional pada hukum alam, tetapi melepaskan konsep hukum alamnya dari pengaruh agama dan kegerejaan. Di sisi lain, didasarkan pada hukum alam, hubungan antara manusia adalah subjek dari jus gentium. Menurut Grotius, setiap negara mempunyai hukumnya yang didasarkan pada ketentuan pemerintah suatu negara. Di samping itu ada hukum yang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh masyarakat yang lebih besar, di mana semua atau hampir semua negara menjadi anggotanya, dan hukum ini membentuk jus gentium. Menurut Grotius, keadilan memang merupakan utilitas tertinggi, dan atas dasar itulah tidak ada negara mana maupun komunitas negara yang dapat terpelihara tanpa keadilan. Namun hal ini juga lebih dari sekedar kegunaan, karena hal ini merupakan bagian dari sifat sosial manusia yang sebenarnya, dan itulah yang hak nyata untuk ditaati olehnya. Grotius dalam buku pertamanya menjelaskan tentang perang. Perang dapat sah, dan menurutnya bahwa perang itu sah apabila dilakukan oleh otoritas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ini adalah yang Grotius permasalahkan tentang sebab-sebab perang dan menguraikan akibat dari perang yang sah, yaitu pertahanan diri pada orang dan mempengaruhi pihak yang melanggar. Dalam bukunya yang ketiga menulis tentang pertanyaan dalam peperangan, tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan apa yang dilarang dalam peperangan. Dalam hal ini, Grotius tidak hanya memberikan ketekanan kepada negara-negara tentang hukum perang yang ketat, tapi juga menambahkan apa yang disebut dengan temperamenta, pengurangan atau modifikasi yang menjadikan perang lebih manusiawi. Pengaruh pendapat Grotius dalam hukum internasional diakui, misalkan tentang laut bebas, laut terbuka, yang tidak dapat dijadikan subjek pemahaman bagi satu negara, dan pendapatnya tentang hukum perang telah diterima dalam hukum internasional. Pandangan Grotius masih berpengaruh terhadap perkembangan hukum internasional. Setelah Hugo Grotius, penulis-penulis yang terkenal pada abad 17 dan 18 yang besar pengaruhnya dalam perkembangan hukum internasional adalah Richard Zouch 1590 sampai 1660 tahunnya. Guru besar perdata hukum Guru besar perdata hukum di Oxford, Pufendorf, tahun 1632 sampai 1694. Lalu ada Christian Wolff 1609 hingga tahun 1764. Von Martens tahun 1756 sampai 1821, dan Emmerich Vattel tahun 1714 sampai 1767, seorang ahli hukum dan diplomat yang berkebangsaan Swiss. Tulisan-tulisan sarjana ini penting karena kontribusi besarnya dalam menjelaskan pengertian, mengembangkan konsep, dan pembahasan masalah hukum internasional secara sistematis. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, berkat karya sarjana hukum terkemuka ini, hukum internasional tidak hanya sebagai cabang ilmu hukum, tetapi juga sebagai suatu sistem hukum positif dan mendapat bentuk yang semakin hari semakin jelas. Richard Jose yang pada tahun 1650 menerbitkan bukunya yang berjudul Jus et Judicium Faciale sive jus inter gentes. Ini disebut sebagai manual hukum internasional yang pertama. Jose bermaksud praktik negara sebagai sumber hukum, dan Jose digolongkan sebagai aliran positivisme dalam hukum internasional. Beliau adalah penulis pertama yang membuat perbedaan dengan jelas antara hukum damai, the law of peace, dan hukum perang, the law of war, dan mengatakan bahwa perang adalah hubungan yang tidak normal dalam hubungan antar negara. Samuel Pufendorf adalah guru besar di Heidelberg dan kemudian di Lund, Swedia tahun 1672 menerbitkan buku De Jure Naturae et Gentium. Beliau dikenal sebagai aliran naturalis. Beliau berpendapat karena hukum alamnya adalah hukum akal budi yang mengerahkan manusia pada segala waktu, baik terorganisir dalam masyarakat, politik atau tidak, dan hanya dalam pengertian inilah konsepsi mempunyai keabsahan permanen. Cornelius van Beekershoek tahun 1673 sampai 1743. Pada tahun 1737 menulis buku yang berjudul Questiones Juris Publici. Beekershoek terkenal dengan masalah praktik hukum maritim dan perdagangan dalam praktik dan menempati tempat-tempat penting dalam perkembangan hukum internasional. Beliau adalah penganut aliran positivisme yang mendasarkan hukum pada kebiasaan atau custom. Tetapi kebiasaan itu juga harus dijelaskan dan dikontrol dengan alasan.
Beliau juga mengakui adanya perjanjian-perjanjian sebagai saksi dari adanya kebiasaan. Emmerich de Vattel tahun 1714 sampai 1769. Pada tahun 1758 menulis Le Droit des Games. Ia menerima doktrin State of Nature. Negara terdiri dari manusia yang secara alami adalah bebas dan merdeka sebelum membentuk masyarakat sipil hidup bersama dalam suatu negara secara teratur. Bangsa atau negara berdaulat harus mencakup begitu banyak orang-orang yang hidup bersama dalam negara secara alami, State of Natural. Jika secara alami manusia adalah sederajat, demikian juga negara kuat dan lemah tidak menjadi pertimbangan. Jadi menurut Vattel, negara ini mempunyai persamaan derajat. Doktrin persamaan derajat diperkenalkan dalam hukum internasional. Hukum internasional modern adalah suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara nasional berdaulat yang timbul di negara di Eropa dan masyarakat internasional. Lahirnya negara-negara internasional yang berdaulat dan telah modern adalah ditandatangani Perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun 1618 sampai 1648 di Eropa. Perjanjian Westphalia melaksanakan perjanjian didasarkan pada hubungan antara negara-negara yang dibebaskan dari permasalahan kegerejaan dan didasarkan pada kepentingan-kepentingan nasional masing-masing. Masing-masing negara mempunyai persamaan derajat. Timbulnya masyarakat internasional setelah perjanjian Westphalia ini semakin kuat, yang dapat mengatasi keadaan yang timbul pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19 yang ditandai dengan adanya revolusi Prancis dan gerakan di wilayah jajahan negara Eropa di Amerika yang ingin melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan Eropa. Revolusi Prancis sangat besar pengaruhnya karena dengan revolusi Prancis terjadi pergeseran dari kekuasaan absolut negara beralihnya kekuasaan di tangan rakyat dan mencanangkan demokrasi dalam bentuk yang modern. Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 harusnya, Napoleon berkuasa di Prancis. Napoleon melebarkan kekuasaannya sampai ke Afrika Utara pada tahun 1789. Napoleon menobatkan dirinya sebagai kaisar. Napoleon dikalahkan pada tahun 1814 sampai 1815. Kongres Wina yang mengakhiri kekuasaan Napoleon meletakkan dasar adanya perimbangan kekuasaan di Eropa. Hukum internasional menjadi Eropa sentris, yang menganggap Eropa sebagai negara yang beradab, negara yang berdasarkan agama Kristen. Negara-negara di luar itu hanya dapat menjadi anggota dengan syarat yang ditetapkan oleh penguasa Barat atau Western Power. Di Eropa timbullah gerakan dari kerajaan-kerajaan di Eropa yang ingin menghilangkan pengaruh kekuasaan dari Napoleon dan mempertahankan kekuasaan absolut dari raja-raja yang mendirikan Persekutuan Suci atau Holy Alliance. Tujuan dari berdirinya aliansi suci itu adalah ingin mengembalikan kekuasaan hegemoni kerajaan-kerajaan Eropa. Usaha ini mengalami kegagalan karena daerah-daerah jajahan kerajaan Eropa yang terletak di daratan Amerika hendak melepaskan diri dari Eropa. Situasi yang sedemikian menyebabkan anggota prajurit Holy Alliance menumpas pemberontakan di daratan Amerika tersebut. Maksud Holy Alliance mendapat tantangan keras dari Presiden Amerika Serikat pada tahun 1823 mengeluarkan doktrin yang terkenal dengan doktrin Monroe. Isi dari doktrin Monroe itu adalah: 1. Benua Amerika tidak dapat dianggap sebagai jajahan Eropa. 2. Amerika tidak akan ikut campur dalam persoalan Eropa, sebaliknya suatu usaha dari negara-negara Eropa. Holy Alliance untuk menumpas pemberontakan di Amerika yang membebaskan diri dari Eropa dianggap membahayakan keamanan Amerika Serikat. Pengaruh doktrin Monroe ini dalam hukum internasional sangat besar, yaitu diakuinya prinsip tidak akan ikut campur dalam urusan negara lain. Perkembangan yang penting lainnya adalah adanya revolusi industri di Eropa yang mendorong terciptanya dikotomi ekonomi dari modal dan buruh yang pengaruhnya meluas ke seluruh dunia. Faktor-faktor ini menambah sejumlah institusi dalam hukum internasional publik ataupun hukum perdata internasional yang mengakomodasi kemajuan-kemajuan sebelumnya. Jadi hukum internasional pada saat itu dikenal sebagai hukum Eropa dan bersifat Kristen. Hukum internasional pertama kali disambut dengan diterimanya Turki pada pertengahan abad ke-19 sebagai negara non-Kristen. Tahun 1914, meningkatnya pengaruh Eropa di Asia, misalkan hubungan ke Persia, Cina, dan Jepang. Konferensi yang diadakan di Eropa yang memberikan kontribusi tentang aturan-aturan dalam peperangan, misalkan Perjanjian Perdamaian tahun 1856. Kemudian didirikannya Komite Palang Merah Internasional, International Committee of the Red Cross. Tahun 1863 mendorong diadakannya Konvensi Jenewa tahun
1864 yang mendorong bahwa mengadakan antara negara harus lebih manusia. Maksudnya mengadakan perjanjian atau gimana? Konvensi Perdamaian Den Haag I tahun 1899 dan disusul dengan Konvensi Den Haag II tahun 1907 yang mengatur tentang tindakan atau treatment terhadap tawanan perang dan adanya pengendalian terhadap perang. Konvensi Den Haag II tahun 1907 juga berdirinya Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA). Sejumlah konvensi dan kongres-kongres telah diadakan yang menambah perluasan peraturan dalam hubungan internasional. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918 yang diakhiri dengan adanya perjanjian perdamaian di Versailles tahun 1919 dan ditandai dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa didirikan dengan tujuan akan lebih terjamin keamanannya. Liga Bangsa-Bangsa atau LBB mempunyai badan majelis umum General Assembly dan mempunyai badan eksekutif Executive Council. LBB itu membawa kelemahan karena tidak ikutnya Amerika Serikat. Memang keberadaan LBB dapat membantu terciptanya perdamaian dan keamanan dunia, tapi gagal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional karena LBB tidak mampu menyelesaikan masalah agresi Jepang ke Cina tahun 1931 dan 2 tahun kemudian keluar dari LBB. Italia menyerang Ethiopia dan Uni Soviet. Ethiopia dan Uni Soviet dikeluarkan dari LBB tahun 1939 karena invasi ke Finlandia. Perkembangan yang perlu dicatat adalah perkembangan tahun 1921 dengan didirikannya Permanent Court International Justice (PCIJ) yang didirikannya Organisasi Buruh Internasional International Labour Organization atau ILO yang masih ada sampai sekarang dan lahirnya lembaga-lembaga internasional yang semakin maju pada periode itu. Di samping itu diperkenalkan sistem mandat di mana bekas jajahan musuh akan diurus oleh sekutu untuk kepentingan penduduk di wilayah tersebut daripada diorganisasi oleh sekutu. Dan usaha untuk melindungi kaum minoritas. Usaha terakhir ini adalah langkah yang kemudian dikenal sebagai melindungi hak-hak asasi manusia. Jadi dalam sistem LBB pada prinsip melarang peperangan untuk menyelesaikan suatu perdamaian internasional dan menetapkan perdamaian antara masyarakat internasional yang dipentingkan. Maksudnya. Di samping prinsip yang terdapat pada LBB ada perjanjian perdamaian antara Inggris dan Amerika Serikat yang terkenal dengan Bryan-Kellogg Act yang melarang penggunaan perang sebagai cara penyelesaian perdamaian. Jadi cara penyelesaian perang. LBB tidak dapat mencegah terjadinya perang. Ternyata Perang Dunia Kedua meletus 1939 sampai 1945. LBB diganti dengan Perserikatan Bangsa yang mencoba untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan LBB dan PBB berkedudukan di New York. Mencerminkan bahwa kekuasaan atau power jauh dari Eropa dan suatu institusi yang benar-benar universal. Dalam sistem PBB didirikan Badan Peradilan Internasional, International Court of Justice (ICJ) sebagai badan pengganti PCIJ. Kalau dalam sistem LBB, PCIJ terletak di luar struktur LBB, namun dalam sistem PBB, ICJ dijadikan salah satu dari alat perlengkapan atau organ PBB. Statuta ICJ sebagai bagian dari yang tak terlepaskan dari piagam PBB. Sampai sekarang PBB telah berusia lebih dari 65 tahun dan terlepas dari ketidakmampuan PBB untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dunia ini, seperti masalah Israel Palestina sampai saat ini, PBB tak dapat menyelesaikannya. Masalah Timur Tengah dan lain-lain di mana PBB tidak dapat menyelesaikannya, namun tak sedikit juga hasil yang telah dicapai oleh PBB dan mewujudkan masyarakat internasional masih menganggap perlunya adanya PBB. B. Negara berkembang dan hukum internasional. Telah dikemukakan di atas bahwa peta masyarakat internasional telah berubah setelah munculnya negara-negara baru, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Perkembangan ini dengan sendirinya mempengaruhi struktur hukum internasional. Jika sebelum Perang Dunia, hukum internasional merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara yang telah terbentuk, sehingga aturan-aturan dalam hukum internasional mencerminkan kebutuhan masyarakatnya pada saat itu.
Perubahan peta masyarakat internasional ini ya akan mempengaruhi perkembangan hukum internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, jenis hukum internasional baru tertentu saat ini berkembang pada tingkat universal karena mencerminkan kepentingan universal umat manusia. Secara hukum, negara-negara baru itu yang diklasifikasikan sebagai negara berkembang harus tunduk pada aturan-aturan hukum internasional yang telah ada. Misalkan, negara-negara berkembang tersebut secara hukum memiliki hak persamaan derajat dengan negara maju. Namun, sebagian besar negara-negara berkembang tergolong miskin. Menurut Milan Bulajic, bahwa penduduk dunia 70% berada di negara berkembang, sedangkan pendapatannya hanya 30% dari pendapatan dunia. Oleh karena negara berkembang menjadi anggota masyarakat internasional yang telah memiliki aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara yang telah maju, maka negara berkembang pasti menghadapi masalah-masalah tentang adanya aturan yang tidak sesuai dengannya. Untuk itu, negara-negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan kepentingannya supaya tertuang dalam hukum internasional. Menurut Xiao, kontribusi negara-negara baru Asia yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua untuk perkembangan hukum internasional adalah 1. Proses peralihan negara jajahan menjadi negara merdeka. Dalam proses transisi dari koloni ke negara merdeka, negara-negara baru Asia untuk pertama kalinya meresmikan doktrin-doktrin internasional sesuai dengan pengungkapannya sendiri dan dipraktikannya meskipun mengundang kritik atau diterima. Juga ada aspek baru adanya hubungan kerja sama antara negara-negara yang baru merdeka dan bekas negara yang menjajahnya. Dalam hal ini terdapat ide baru tentang tentang kerjasama tersebut yang didasarkan pada sukarela atau tidak sukarela. Namun hubungan itu didasarkan pada independensinya. Kemajuan dalam organisasi internasional perkembangan baru dengan diterimanya negara-negara baru dalam organisasi internasional itu mempengaruhi kerja organisasi internasional. Di mana bertambahnya anggota negara baru maka akan mempengaruhi sistem demokrasi di organisasi internasional tersebut. Salah satu masalah pemungutan suara. 2. Penentuan nasib sendiri. Ide penentuan nasib sendiri telah diakui dan dibenarkan. Negara-negara baru di Asia telah banyak berkontribusi dalam hal ini. Netralisme. Dalam hal netralisme ini diartikan bahwa negara-negara baru di Asia tidak akan ikut serta dalam salah satu blok yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Hidup berdampingan secara damai. Itu keempat. Hidup berdampingan secara damai. Doktrin hidup berdampingan secara damai ini dikembangkan oleh negara-negara baru Asia, meskipun untuk penerapan doktrin ini masih banyak kendala karena adanya konflik yang belum terselesaikan di antara mereka. Bahwa jika negara-negara bersatu, maka kepentingannya akan diketahui oleh anggota-anggota masyarakat lain. Indonesia mengundang negara-negara lain untuk mengadakan konferensi Asia-Afrika yang tujuannya untuk membangkitkan aspirasi negara-negara yang masih terjajah di Afrika dan Asia. Maka pada tanggal 18 sampai 24 April 1955, diadakan konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Konferensi Asia-Afrika Bandung itu menghasilkan 10 prinsip sebagai berikut. 1. Mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan pelaksanaan prinsip-prinsip universal hidup berdampingan secara damai. 2. Kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas wilayah, persamaan derajat, dan kebebasan setiap negara untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. 3. Kemerdekaan dan hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasar. 4. Menghormati hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasar. 5. Menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, perbedaan warna kulit, agama, jenis kelamin, serta segala bentuk elemen ekspansi, dominasi, dan pemusatan kekuatan. 6. Menolak pembagian dunia atas blok atau persekutuan militer yang saling bertentangan satu sama lain. Mengeluarkan semua kekuatan militer asing, mengakhiri semua pangkalan asing, dan perjanjian terhadap doktrin-doktrin yang sudah usang seperti pengaruh lingkungan politik adu kekuatan. 7. Menghormati batas-batas wilayah internasional yang sah dan telah diakui serta menghindari campur tangan atas urusan dalam negeri negara-negara lain. 8. Penyelesaian persengketaan dengan cara damai. 9. Perwujudan suatu tata ekonomi dunia baru. Dan 10. Memajukan kerjasama internasional berdasarkan atas persamaan derajat. Hasil dari konferensi Asia Afrika di Bandung mendapat berbagai negara-negara terutama memberi inspirasi bagi lahirnya negara-negara baru di Afrika. Apa ini? Dalam perkembangan selanjutnya, karena politik dunia pada saat itu terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Amerika Serikat dan kubu Uni Soviet, maka negara-negara baru di Asia Afrika harus menentukan sikap untuk tidak mempengaruhi oleh kubu manapun. Pemimpin-pemimpin bersepakat untuk mengadakan gerakan non-blok atau non-alignment
Negara-negara yang tergabung dalam gerakan ini sepakat untuk menjalankan politik bebas aktif. Langkah-langkah menuju terbentuknya gerakan non-blok adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan bersama Joseph Broz Tito dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dalam rangka kunjungan kenegaraan Tito ke India pada tahun 1954, di mana dinyatakan keinginannya untuk membangun gerakan non-blok. Pada bulan April 1954, 5 Perdana Menteri dari Asia, yaitu Sir John Kotelawala, Sri Lanka, UNO, Burma, Jawaharlal Nehru, India, Muhammad Ali, Pakistan, Ali Sostromijoyo, Indonesia, bertemu di ibu kota Sri Lanka untuk merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang akan diadakan di konferensi Jenewa yang akan digunakan mengakhiri perang Indochina. 8 bulan kemudian diadakan pertemuan di Bogor tanggal 29 Desember 1954 yang kejuarannya agar diadakan kerjasama yang lebih konkret untuk membicarakan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, termasuk masalah rasisme dan kolonialisme. Kemudian pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 diadakan konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi dihadiri oleh 30 negara dari Asia Afrika. Hasilnya adalah Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila ini menjiwai politik non-blok. Pada bulan Juni 1956 di Pulau Brioni, Yugoslavia, kepala negara atau pemerintahan India, Yugoslavia, dan Mesir mencetuskan dokumen Brioni yang membuat 12 pasal prinsip-prinsip non-blok. Prinsip-prinsip gerakan non-blok. 1. Mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan pelaksanaan universal dari prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai. 2. Kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas wilayah, persamaan derajat, dan kebebasan setiap negara untuk melaksanakan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kok jadi 12 sekarang? 3. Kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang masih berada di bawah penjajahan dan dominasi asing. 4. Menghormati hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasar. 5. Menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, perbedaan warna kulit termasuk Zionisme, dan segala bentuk ekspansi, dominasi, dan pemusatan kekuasaan. 6. Menolak pembagian dunia atas blok persekutuan yang saling bertentangan satu sama lain, penarikan semua militer asing, mengakhiri semua pangkalan asing, dan perjanjian terhadap doktrin-doktrin yang sudah usang seperti pengaruh wilayah, sphere of effect, dan politik adu kekuatan. 7. Menghormati batas-batas wilayah internasional yang sah dan telah diakui, serta menghindari campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara-negara lain. 8. Penyelesaian berkemah secara damai. Penyelesaian berkemah secara damai. Apa maksudnya? 9. Perwujudan suatu tata ekonomi dunia baru. 10. Memajukan kerjasama internasional berdasarkan persamaan derajat. Katanya 12, kok cuma 10? Tujuan pokok gerakan non-blok. 1. Melanjutkan usaha menuju perdamaian dunia dan hidup berdampingan secara damai dengan jalan memperkokoh peran PBB menjadi alat yang efektif bagi usaha-usaha perdamaian dunia, terjaminnya perlindungan secara integritas di wilayah semua negara. 2. Menyelesaikan persengketaan internasional di antara negara-negara anggotanya secara damai. 3. Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang efektif. 4. Menolak persekutuan militer dengan suatu kekuatan raksasa dan pangkalan militer serta pasukan asing di wilayah suatu negara yang ditujukan dalam rangka konflik negara-negara besar. Jadi itu ditolak. 5. Memerangi kolonialisme, rasisme, dan apartheid. 6. Memperjuangkan kemerdekaan di bidang ekonomi dan kerjasama timbal balik atas dasar persamaan derajat bagi keuntungan bersama. 7. Memperkokoh efisiensi PBB secara menyeluruh. 8. Demokratisasi dalam hubungan internasional sehingga setiap negara mempunyai hak ikut serta dalam penyelesaian masalah-masalah internasional. Punya hak. 9. Meneruskan usaha-usaha di antara negara berkembang maupun negara-negara maju untuk tujuan menata kembali perekonomian dunia secara adil dan merata. 10. Memajukan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan politik di antara semua negara untuk melindungi perdamaian dan perdamaian dunia. 11. Memelihara dan memperkuat persatuan gerakan non-blok melalui kerjasama, konsultasi antara sesama negara anggota gerakan non-blok. Dengan berubahnya politik dunia di mana dengan melemahnya kekuatan Uni Soviet karena telah terpecah menjadi beberapa negara berdaulat, maka sudah tidak ada lagi blok timur atau blok barat. Namun, gerakan semangat non-blok masih dianggap perlu untuk kerjasama antara para anggotanya.
Telah disebutkan di atas bahwa masalah yang dihadapi oleh negara berkembang adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu, dalam memperjuangkan masalah ini, negara berkembang diusahakan melalui forum PBB. Usaha ini dengan sendirinya tidak mudah karena mendapatkan tantangan dari negara-negara maju. Hal ini dapat dipahami karena negara-negara maju telah mendapatkan keuntungan pada situasi ini. Negara-negara memilih untuk menggunakan kerjasama seperti Organization for European Economic Cooperation dan Organization for Economic Cooperation Development, suatu institusi untuk kepentingan negara-negara barat. Usaha negara berkembang terus tak henti-hentinya. Akibatnya pada sidang Majelis Umum ke-17 tahun 1962 dengan resolusi Majelis Umum nomor 1785 disepakati terbentuknya the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. Pembentukan UNCTAD ini sebetulnya mendapat tantangan dari negara maju, di mana sebelumnya Amerika Serikat telah menolak adanya ITO, Organisasi Perdagangan Internasional, dan untuk mengurusi masalah perdagangan yang diurus oleh GATT, Perjanjian Umum tentang Lalu Lintas dan Perdagangan. Keberhasilan terbentuknya UNCTAD ini membuktikan: 1. Terbentuknya UNCTAD sebagai institusi permanen dalam rangka PBB. B. Membuktikan keberhasilan Grup 77 yang terdiri dari negara berkembang. Tujuan dari UNCTAD adalah: 1. Mempromosikan perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi dari negara berkembang. 2. Mempromosikan perdagangan dan kerjasama ekonomi khususnya antara negara yang berbeda kemajuan ekonominya, antara negara berkembang dan antara negara-negara dengan sistem ekonomi dan sosialnya yang berbeda. 3. Merumuskan prinsip-prinsip dan kebijakan perdagangan internasional, pembangunan dan memfasilitasi rekonstruksi dan penyelenggaraan prinsip-prinsip dan aturan-aturan serta organisasi-organisasi perdagangan internasional. 4. Mempromosikan tatanan ekonomi internasional yang lebih adil, memberikan dorongan kepada negara-negara berkembang untuk mengambil keputusan dan kesepakatan dalam organisasi perdagangan internasional. Perkembangan selanjutnya adalah tahun 1974, Majelis Umum telah membuat resolusi nomor 3201 dan 3202 tentang program Orde Ekonomi Baru, New International Economic Order, NIEO. Menurut Milan Bulajic maka draft deklarasi tentang pengembangan progresif prinsip-prinsip hukum publik internasional yang berkaitan dengan NIEO adalah: 1. Penerapan prinsip hukum internasional yang telah ada. A. Prinsip primat hukum internasional. B. Perjanjian itu bersifat mengikat. 2. Perkembangan yang progresif dari prinsip yang sudah ada dari hukum internasional publik. A. Prinsip keadilan, equity. B. Prinsip persamaan keadilan dan kewajiban untuk kerjasama. C. Prinsip ekonomi. D. Hak untuk berkembang. E. Prinsip milik bersama, warisan bersama umat manusia. F. Prinsip kesederajatan atau non-diskriminasi. G. Prinsip partisipasi yang sederajat atau prinsip kesetaraan partisipatif. H. Prinsip kesederajatan yang substantif atau perlakuan negara paling disukai, perlakuan istimewa dan timbal balik terhadap negara berkembang, dan stabilisasi harga ekspor komoditas. I. Hak untuk mendapatkan keuntungan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. J. Prinsip adanya bantuan untuk perkembangan. 3. Bagian umum. A. Prinsip penafsiran dan pelaksanaan. B. Prinsip penyelesaian perdamaian secara damai. Selanjutnya kita ke sub kegiatan belajar. C. Sifat dan hakikat hukum internasional. Jika orang pertama kali mempelajari hukum internasional, menjadi pertanyaan adalah: apakah hukum internasional mempunyai sifat hukum? Pertanyaan itu diangkat karena dalam mempelajari hukum internasional akan dihadapkan pada prinsip-prinsip dan sifat khusus dari hukum internasional. Pertanyaan yang akan dikemukakan kemudian adalah: apakah ada badan yang menciptakan hukum sama dengan badan legislatif dalam hukum internasional? Apakah ada tuntutan hukum yang mengharuskan atau memaksa yurisdiksi wajib terhadap penyelesaian yang timbul dan pihak-pihak yang bersedia menandatangani perjanjian yang mengikat? Apakah ada badan eksekutif yang mempunyai kewenangan memaksa dan keberadaan penegak hukum? Dalam sistem hukum internasional tidak terdapat badan legislatif yang produk hukumnya mengikat. Meskipun terdapat majelis umum dalam rangka PBB, namun resolusi PBB tidak secara otomatis mengikat negara anggota.
Hukum internasional tidak mempunyai sistem pengadilan yang pelaksananya mengikat pihak yang bersengketa. Memang dalam rangka PBB ada ICJ, tapi untuk berperkara di ICJ ada persyaratan tertentu. Misalnya, hanya negara yang dapat berperkara di depan ICJ, pasal 34 ayat 1 Statuta ICJ, dan mereka harus ada kesepakatan untuk menyerahkan perkaranya di ICJ, pasal 36 ayat 2. Tidak ada badan eksekutif atau pemerintahan pusat yang setara dengan negara. Karena kelemahan-kelemahan yang dalam hukum internasional itu, maka seorang filosof Inggris, John Austin, kembali terdapat ke abad 19 tentang teori hukum yang mengatakan hukum berdasarkan gagasan kedaulatan mengeluarkan perintah yang didukung oleh sanksi atau hukuman. Jika hukum internasional tidak sesuai dengan definisi tersebut, maka hukum internasional tidak bersifat hukum, hanya dikategorikan sebagai moralitas positif. Menurut Mokhtar Kusumatmaja yang juga mengutip pendapat Austin, memberikan definisi sebagai berikut: every law or rule, atau diambil dengan makna terbesar yang dapat diberikan pada istilah dengan tepat adalah sebuah perintah. Menurut dia, hukum internasional itu bukan hukum dalam arti yang sebenarnya, properly suppressed. Ia menempatkan segolongan dengan law of honor dan the law by fashion sebagai aturan moralitas positif. Pendapat yang tidak menerima bahwa hukum internasional itu mempunyai sifat hukum karena tidak melihat ada pada kenyataan bahwa hukum tidak ditentukan oleh adanya badan-badan tadi. Walaupun harus diakui bahwa dengan adanya lembaga-lembaga tadi, hukum dapat ditegakkan secara efektif. Namun, tidak berarti bahwa tidak adanya badan-badan tadi, maka hukum internasional tidak bersifat hukum. Jadi harus dibedakan antara efektivitas hukum dan sifat hukum. Tidak adanya badan legislatif pusat oleh masyarakat internasional diisi oleh adanya perjanjian-perjanjian di antara mereka yang mengikat mereka. Juga adanya kebiasaan-kebiasaan internasional yang merupakan praktik negara-negara yang dapat diterima sebagai hukum kebiasaan internasional. Di dalam hukum internasional tidak ada sanksi yang dapat dipaksakan sebagaimana halnya dalam hukum nasional. Memang di dalam sistem PBB ada sanksi yang dapat dipaksakan melalui resolusi Dewan Keamanan terhadap yang melakukan pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional atau melakukan agresi. Penjatuhan sanksi melalui sistem PBB ini masih harus mendapat kesepakatan dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan. Demikian pula dalam sistem hukum internasional sebagaimana dikemukakan di atas, tidak ada pengadilan yang mempunyai kewenangan memaksanya untuk menjaminnya sebagaimana dimaksud dalam sistem hukum nasional. Tidak adanya badan legislatif, badan penegakan hukum atau badan peradilan tidak mengurangi sifat hukum dalam hukum internasional, karena hukum internasional mempunyai mekanismenya sendiri untuk menutupi kekurangan tersebut. Sebagian besar dari hukum internasional dirumuskan dalam pengertian hukum yang jelas dan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, untuk hal ini bahwa pelaksanaan hukum internasional tidak memerlukan suatu tindakan pelaksanaan secara khusus. Sebagian besar kasus-kasus di mana peraturan dalam hukum internasional sebenarnya dilanggar, tetapi memberikan kemungkinan pembayaran kompensasi pada negara yang dirugikan akibat tindakan yang disengaja atau tidak disengaja, atau sebagai akibat dari putusan pengadilan. Dengan demikian, sebagian besar peraturan atau peraturan hukum internasional pada umumnya tidak mempengaruhi kelemahan sistem pelaksanaannya. Masalah-masalah pelaksanaan hukum internasional mengikuti arah kekuatan kepentingan bangsa tertentu. Dalam hal ini lebih dipertimbangkan kekuasaan selain dari keputusan hakim. Jadi di sini faktor kekuasaan atau politik kekuasaan lebih menentukan. Fitzmaurice dalam karangannya The Foundations of the Authority of International Law and the Problem of Enforcement, bahwa pelaksanaan dari sistem hukum internasional seperti halnya dalam setiap sistem hukum merupakan hal yang penting dan bahwa hukum internasional mempunyai sifat ini. Selanjutnya, Fitzmaurice mengutip pendapat Kelsen. Hukum internasional adalah hukum yang benar karena secara umum ia memberikan sanksi seperti penerapan pembalasan, perang dan penggunaan kekuatan secara umum, dan menjadikan penggunaan sanksi ini sah sebagai tindakan balasan terhadap kesalahan hukum, namun melanggar hukum dalam semua kasus lainnya. Jadi menurut Kelsen, hukum internasional adalah hukum karena hukum internasional mempunyai sanksi seperti pembalasan, reprisals, perang, atau penggunaan kekerasan sebagai akibat dari tindakan yang salah menurut hukum. Menurut Fitzmaurice,
Kewenangan dasar hukum internasional sama dengan kewenangan negara sebagai anggota masyarakat internasional mengakui hukum internasional sebagai norma yang mengikat dan mengakui sebagai suatu sistem secara ipso facto mengikat mereka sebagai anggota masyarakat internasional terlepas dari keinginan sendiri-sendiri dari masing-masing negara. Lalu kita lihat rangkuman. Perkembangan hukum internasional telah dimulai sejak zaman kuno, tapi hukum internasional modern perkembangannya dimulai sejak adanya perjanjian Westphalia yang berakhir perang pada 30 tahun. Perang 30 tahun. Tahun 1618 sampai 1648, di mana dalam konferensi tersebut diakui adanya hubungan yang sederajat persamaan hak. Sifat hukum internasional pada waktu itu bersifat Eropa dan Kristen. Pada pertengahan abad ke-19, sifat itu berubah menjadi diterimanya Turki sebagai negara di luar Eropa dan tidak beragama Kristen. Adanya revolusi Prancis membawa perubahan besar di mana kekuasaan raja yang bersifat absolut berpindah ke tangan rakyat. Pada saat Napoleon berkuasa, pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, Napoleon berhasil meluaskan kekuasaannya sampai Afrika Utara. Napoleon dikalahkan tahun 1815 yang diakhiri dengan Kongres Wina. Pada saat Napoleon sedang berkuasa, ada gerakan raja-raja di Eropa yang membangun apa yang disebut dengan Holy Alliance yang ingin mengembalikan kekuasaan absolut raja. Anggota Holy Alliance ini akan bersatu untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di daerah koloninya di Amerika Latin, di mana para pemberontak ini ingin melepaskan diri dari kekuasaan penjajah. Usaha Holy Alliance ini menumpas pemberontakan yang dijajahkannya mendapat reaksi keras dari Amerika Serikat. Amerika Serikat mengeluarkan doktrin Monroe yang intinya Amerika untuk Amerika dan menolak campur tangan Eropa. Perkembangan yang penting lainnya adalah diadakannya perjanjian perdamaian Jenewa tahun 1864 yang melopori perjanjian The Hague 1 tahun 1899 dan perjanjian The Hague 2 tahun 1907. Perkembangan ini kemudian dilanjutkan dengan terjadinya Perang Dunia Pertama yang diakhiri dengan didirikannya LBB. LBB gagal dalam mencegah dimulainya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua diakhiri dengan didirikannya PBB yang masih berdiri sampai saat ini. Hukum internasional pada hakikatnya mempunyai kelemahan-kelemahan seperti tidak adanya badan legislatif, tidak adanya pemerintah eksekutif, dan tidak adanya pengadilan. Namun kelemahan-kelemahan tadi tidak berarti bahwa hukum internasional tidak bersifat hukum. Walaupun hukum internasional tidak mempunyai badan-badan tadi, namun hukum internasional mempunyai mekanisme sendiri untuk membuat perjanjian, adanya cara sendiri untuk menegakkan hukum. Sekian dan terima kasih.